Halo dan selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Oke, mari kita langsung selami subjek yang benar-benar menarik ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah kerangka pemikiran besar dalam ekonomi politik global yang sering disebut sebagai teori ketergantungan. Sederhananya, ini adalah sebuah upaya untuk menjawab satu teka-teki raksasa. Kenapa sih ada negara yang super kaya dan maju, sementara yang lain seolah terjebak dalam kemiskinan turun-temurun? Nah, persiapkan diri kalian karena kita akan mencoba membongkar bagaimana sebenarnya mesin tata ekonomi dunia ini bekerja. Untuk peta jalan kita hari ini, kita akan bergerak secara logis, ya. Mulai dari memahami apa sebenarnya teori ketergantungan ini, lalu menelusuri kenapa negara pertanian seringkali terjebak miskin, melihat tiga wajah dari ketergantungan, peran elit kapitalis di baliknya, menganalisis secara kritis titik lemah teori ini, dan terakhir, membahas solusi serta masa depan ekonomi global. Bagian pertama, apa itu teori ketergantungan? Kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Kenapa beberapa negara bisa melesat maju dengan industrinya, sementara yang lain seakan jalan di tempat? Nah, poin krusialnya ada di sini. Menurut pemikir seperti Teotonio dos Santos, teori ini melihat bahwa ekonomi global itu bukan cuma sekumpulan negara yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah jaring raksasa yang saling mengikat erat. Jadi, nasib ekonomi suatu negara itu sangat dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi negara lain. Seringkali, negara-negara berkembang ini posisinya murni hanya sebagai penerima akibat. Ibaratnya, mereka cuma bisa terbawa arus dari negara-negara yang jauh lebih dominan. Dalam kacamata teori ini, dunia itu benar-benar terbelah menjadi dua kubu yang sangat kontras. Di satu sisi, kita punya kubu pusat, yakni negara-negara maju, metropolitan, atau negara inti yang mengendalikan permainan. Di sisi lain, ada kubu pinggiran, yaitu negara-negara satelit yang dianggap masih terbelakang. Para pencetus teori ini memang menggunakan cara pandang biner yang cukup ekstrim untuk memetakan siapa yang benar-benar memegang kendali di dunia kita ini. Lanjut ke bagian kedua, mengapa negara pertanian miskin? Coba kita pikirkan sejenak, bagaimana pembagian kerja secara internasional pada akhirnya justru membuat negara-negara pinggiran ini seolah terkunci nasibnya. Untuk menjawabnya, kita bisa merujuk pada gagasan ekonom Raoul Prebisch. Dia menyoroti bagaimana konsep keunggulan komparatif itu justru memaksa dunia untuk berspesialisasi. Prakteknya begini, negara-negara di kubu pusat memborong spesialisasi di bidang industri yang bernilai tinggi, sementara negara-negara pinggiran disisihkan murni untuk mengurus sektor pertanian atau mengeruk bahan mentah. Mari kita lihat bagaimana hal ini memicu rentetan masalah yang sangat sistematis. Coba bayangkan kalian adalah seorang petani di negara pinggiran. Pertama, nilai tukar hasil panen kalian perlahan terus anjlok dibandingkan dengan harga mesin canggih impor dari negara maju. Kedua, hal ini otomatis menciptakan defisit perdagangan yang besar buat negara kalian. Ketiga, pas kalian mencoba mengekspor barang ke negara industri, malah dihadang oleh aturan proteksionisme mereka. Keempat, tiba-tiba saja pabrik di negara maju mulai memproduksi bahan sintetis, jadi bahan mentah kalian makin gak laku. Dan yang kelima, ironisnya ketika masyarakat sekitar mulai punya pendapatan ekstra, uangnya justru dihabiskan untuk membeli barang-barang industri dari negara maju, bukan produk lokal. Benar-benar sebuah siklus yang terasa mustahil untuk dimenangkannya. Masuk ke bagian ketiga, tiga wajah ketergantungan. Tentu saja, ketergantungan ini tidak berhenti begitu saja di urusan bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu, bentuknya pun ikut berevolusi. Dos Santos memetakan sejarah evolusi ketergantungan ini ke dalam tiga fase yang jelas. Pertama, ketergantungan kolonial. Ini bentuk yang paling brutal, di mana negara penjajah memonopoli segalanya lewat pendudukan fisik demi kepentingan ekspor. Begitu era kolonial runtuh, kita masuk ke fase kedua, yaitu ketergantungan finansial industri. Penjajahan fisik diganti dengan hegemoni modal asing dan investasi raksasa di sektor bahan mentah. Dan fase ketiga, tempat kita berada saat ini, ketergantungan teknologi industri. Dominasi kini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional lewat kepemilikan inovasi dan monopoli hak paten. Dampak dari monopoli teknologi ini dalam pandangan teori tersebut sungguh luar biasa menguras kantong ekonomi. Karena terpaksa bergantung pada input asing dan tidak memiliki teknologi sendiri, negara berkembang harus terus-menerus membayar mahal biaya sewa hak paten. Hasilnya apa? Seluruh surplus ekonomi atau keuntungan yang sudah susah payah dihasilkan di negara berkembang pada akhirnya akan tersedot dan mengalir deras kembali ke negara-negara maju. Di bagian keempat, kita bahas peran elit dan kapitalis. Mari kita lihat sedikit lebih dekat dinamika sosial yang terjadi di dalam negara pinggiran itu sendiri. Siapa saja aktor yang bermain menurut teori ini? Pemikir-pemikir seperti Andre Gunder Frank punya argumen yang cukup radikal di sini.
Mereka berpandangan bahwa keterbelakangan itu sama sekali bukanlah sebuah ketidaksengaja atau sekedar fase tertinggal. Justru sebaliknya, kemiskinan itu dilihat sebagai produk yang diakibatkan langsung oleh beroperasinya struktur sistem kapitalis global itu sendiri. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan aliansi kontroversial yang coba dipetakan oleh para teoritisi. Perlu digarisbawahi, menurut teori ini, kapitalis asing itu datang memang untuk mengambil surplus ekonomi. Tapi mereka tidak mendobrak pintu sendirian. Mereka bersekutu dengan elit domestik atau tuan tanah lokal yang konon demi keuntungan individu rela mengorbankan kebutuhan masyarakat luas. Lalu siapa yang menerima getahnya? Masyarakat umum. Mereka terpinggirkan dan teori ini benar-benar menolak mitos adanya trickle-down effect atau kekayaan yang menetes ke bawah. Nah, kita sampai di bagian kelima, kritik terhadap teori ini. Tentu saja, sebagai kerangka akademis, pandangan ini mendapat perlawanan yang luar biasa kuat dari sisi yang lain. Namun, kita harus ingat, teori ini sangat jauh dari kata sempurna. Ilmuwan politik dan ekonomi modern telah membedah kerangka berpikir ini secara menyeluruh dan mereka menemukan cacat logika dan titik buta yang benar-benar signifikan. Banyak pakar menilai teori ini terlalu sibuk menyalahkan pihak luar, sampai-sampai ia mengabaikan fakta-fakta internal di negara berkembang, seperti korupsi atau salah urus pemerintahan. Kedua, ia menjadikan kapitalisme sebagai kambing hitam tunggal. Ketiga, definisi ketergantungan itu sendiri dinilai sangat samar dan tidak bisa diukur dengan pasti. Dan yang paling fatal adalah kekeliruan berlogika zero sum. Teori ini mengasumsikan bahwa jika negara industri mendapat untung, negara pinggiran otomatis merugi. Padahal faktanya sama sekali tidak selalu begitu. Banyak negara yang tadinya di pinggiran terbukti sangat berhasil memanfaatkan investasi asing untuk melesat maju. Bagian keenam sekaligus penutup kita, solusi dan masa depan. Setelah melihat argumen dan kritiknya, apa sebenarnya resep jalan keluar yang ditawarkan oleh para pemikir awal ini? Solusi yang diusulkan oleh tokoh seperti Prebisch sebenarnya berpusat pada strategi neoklasik. Ia mendorong negara berkembang untuk melakukan substitusi impor, artinya berusahalah memproduksi sendiri barang-barang yang tadinya kalian impor. Ia juga menyarankan agar pemerintah melindungi industri bayi lokal lewat campur tangan negara secara aktif, meskipun tetap membiarkan mekanisme pasar bebas berjalan. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah ketika kita membawa gagasan klasik ini ke masa kini. Di era modern, rintangannya jauh lebih kompleks. Negara berkembang saat ini harus bersusah payah berhadapan dengan keterbatasan valuta asing, dihantui ancaman defisit perdagangan, dan terbentur tembok monopoli teknologi raksasa global yang terus saja berlari tak terkejar. Memasuki akhir sesi ini, saya ingin mengajak kalian merenungkan hal ini. Dalam konteks dunia masa kini yang super terhubung, mungkinkah sebuah negara berkembang benar-benar memutuskan untuk sama sekali tidak melakukan transaksi dengan negara maju demi menghindari ketergantungan? Ini memunculkan pemikiran kedua yang tak kalah berat. Jadi, bagi negara berkembang, apakah lebih menguntungkan untuk tetap melakukan hubungan dengan negara maju, lengkap dengan segala risiko eksploitasinya? Atau mengambil langkah drastis untuk tidak berhubungan sama sekali yang beresiko membuat mereka stagnan? Dan pada akhirnya, inilah pertanyaan terbesarnya. Langkah cerdas apa yang sebenarnya bisa dilakukan negara berkembang saat ini untuk meminimalkan dampak negatif dari kapitalisme asing sambil tetap menyerap manfaatnya? Ini adalah sebuah teka-teki nyata di dunia kita saat ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya dalam sesi bedah topik yang mendalam ini. Semoga materi hari ini memicu rasa ingin tahu kalian untuk belajar lebih jauh lagi. Sampai jumpa.